سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi atau malam hari ini kita diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu sholat maghrib berjamaah sambil kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab zakat. Sekarang kita sampai pada bagian wa tudfa'uz zakatu ilal asnaf al-thamaniyah, dan dibayarkan zakat itu ilal asnaf al-thamaniyah kepada kelompok 8, maksudnya kepada 8 kelompok mustahik zakat. Jadi hadirin, hari ini malam ini insyaallah kita belajar tentang mustahik atau mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Dan ini sebenarnya penting juga untuk diketahui bagi kita semua, sebab kewajiban bayar zakat itu kan memang aslinya kewajiban personal, gitu. Tidak diserahkan kepada amil. Jadi amil itu berbunyi kalau kita pakai apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu namanya jibayatuz zakat, tukang jumut zakat tuh zaman Nabi. Amil itu namanya jibayatuz zakat. Nah, salah satu tupoksinya jibayatuz zakat waktu itu, mereka itu mendatangi kebun kurma, mendatangi kebun anggur, mendatangi peternakan orang yang sedang gembala untuk diperiksa kewajiban zakatnya. Jadi mereka itu dituntut oleh syariat untuk mengambil harta zakat yang memang kelihatan, begitu. Jadi nggak boleh nunggu laporan, gitu. Jadi memang mereka yang datang, dan khusus untuk harta-harta yang kelihatan. Harta yang kelihatan bukan peternakan, artinya bukan cuma yang punya doang yang tahu apa sudah wajib zakat apa belum. Orang lain pun tahu, sebab memang hartanya kelihatan. Peternakan, barang dagang, barang tambang, kemudian pertanian, ternak. Nah mereka datang tuh dan mereka wajib, mereka nggak bisa duduk di kantor, tapi memang mereka harus datang melihat nih barang tambang, siapa yang sedang menambang, dia tahu datanya, kapan dia mulai menambang, berapa periodenya, lalu berapa hasil tambangnya tuh ada. Jangan dulu begitu ya. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang ambil zakat itu sampai sebegitunya apa enggak. Padahal barang tambang itu kewajiban zakatnya disepakati. Walaupun memang perbedaannya ada pada item yang ditambang itu. Ada yang mengkhususkan item tambang yang wajib zakat itu emas dan perak. Ada sebagian lain kalau Imam Abi Hanifah mutlak semuanya. Pokoknya orang nambang apa juga. Sekarang nambang nikel tadi ya, buat buat mobil listrik begitu. Itu mesti Basnas itu mesti tahu nih perusahaan A, perusahaan B
yang punya fulan, yang punya fulan, tambangnya di sini, tambangnya di sana, begitu. Dan memang kewajibannya adalah jangan karyawan mulu yang dicecer. Karyawan gaji cuma 7 juta, 8 juta, tiap bulan dikasih broadcast WhatsApp kan minta zakat. Nah, padahal yang harta simpanan penghasilan itu namanya zakat batin tuh. Zakat batin itu zakat yang hartanya tidak terlihat. Yang tahu ini wajib zakat apa enggak kita doang. Kita yang punya. Maka karena kita doang yang tahu ini wajib apa belum, nyampe nisab apa enggak, udah wajib apa belum, maka kita sendiri harus mengerti kemana kalau sudah datang wajibnya, kemana ini dibayar, begitu. Nah, tapi saya mah nggak ribet, Ustaz, langsung aja kamil gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuman syariat sebenarnya ngatur kenapa harta simpanan, tabungan disimpan, emas yang ditabung tuh, itu zakatnya tuh tidak mesti diwajibkan lewat amil karena simpanan. Kalau simpanan lewat amil, akhirnya simpanannya ketahuan sama orang lain. Kan orang kalau simpanannya ketahuan malu kan ya, bukan cuma simpanan istri doang kan ya. Duit juga kalau dia nyimpen ketahuan orang jumlahnya malu. Jadi semua yang nyimpen tuh kalau namanya juga simpen, itu kan gara-gara disimpan karena dia nggak mau ketahuan orang kan ya. Gitu. Kali kalau dia mau ketahuan orang nggak disimpan, digeletakin di pinggir jalan. Tapi karena dia kagak mau kelihatan orang, dia simpen. Nah, yang disimpan itu harta simpanan itu kita sendiri yang hitung. Gitu, makanya kan dari awal kita bilang belajar fikih itu hukumnya fardu ain. Sebab kewajiban ibadah itu banyak yang sifatnya personal. Kewajiban sholat, orang kalau nggak sholat kan dia nggak bisa bilang, nah saya kagak ada ustadz yang ngajarin, kagak bisa begitu. Puasa dia wajib sendiri, dia nggak bisa bilang kemarin ustadz ceramah nyuruh puasa tapi sahur kagak bangunin saya, kan kagak ada urusan. Jadi zakat itu wajib sendiri kan begitu, haji juga wajib sendiri bayarnya. Jangan ustadz suruh bayar. Jadi ini kewajiban personal fikih, belajar fikih itu fardu ain. Sebab banyak kewajiban ibadah yang sifatnya itu dibebankan kepada kita sendiri. Nggak pada ustadz, nggak kepada pemimpin, nggak kepada hakim. Maka kita punya kewajiban. Setidaknya yaitu tadi hukum-hukum yang fardu ain, kayak hukum sholat, hukum wudu, hukum najis kan begitu. Kan ya, tapi kalau yang sifatnya kayak mukhosomat itu peradilan, kan nggak wajib orang muslim belajar fikih pengadilan. Kan kalau semuanya bakal jadi hakim kan ya. Kemudian fikih fatwa, bagaimana cara berfatwa, kemudian apa lagi ada apa dia pokoknya yang fardu ain aja dah. Begitu. Termasuk ini nih, kepada siapa zakat kita bayarkan begitu. Dan selama ini saya sih ngasih ke orang tua aja Ustaz. Nah, itu kan tidak boleh tuh. Sebab orang tua tuh wajibnya dinafkahi, bukan dikasih zakat begitu. Kalau zakat kan terbatas nilainya 2,5%, sedangkan nafkah itu tidak dibatasi, tapi nafkah itu sesuai kebutuhan. Kalau memang butuhnya 5 juta begitu. Jadi ini kita belajar tentang 8 kelompok yang kita sebut mustahik zakat. Alladzina, yang mana mereka itu zakarahumullahu ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang agung, kitabnya yang mulia, kitab Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 nih ya. Surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah. Sedekah ini hadirin yang dirahmati Allah, bentuk pemberian di jalan Allah itu namanya sedekah. Jadi kan pemberian itu kita ngeluarin harta
itu dalam bahasa Arab namanya infak. Infak itu ada yang fi sabilillah di jalan Allah, ada yang fi sabilis syaitan di jalan setan, yang kemaksiatan begitu. Nah, yang infak fi sabilillah itu namanya sedekah gitu. Tapi sedekah ada dua, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menyebut zakat itu dengan istilah sedekah gitu. Tapi maksudnya sedekah wajib. Jadi tidak berarti kalau sedekah itu ke-8 enggak. Yang maksudnya sedekah ke-8 ini sedekah yang wajib, yaitu namanya zakat. Innama sesungguhnya as-shadaqatu zakat itu lil fuqara'i untuk orang-orang fakir. Ini yang pertama. Dan urutan ini urutan prioritas. Jadi kalau di kita ketemu di lingkungan ada fakir, ada miskin, ada gharib misalnya, kita jelasin itu satu-satu. Ada fakir, ada gharib, ada miskin. Maka kalau seuang zakat ini cuma cukup untuk satu mustahik, maka prioritasnya ya urutan yang disebutkan pertama kali dalam Al-Quran. Yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran itu al-fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Orang fakir apa Ustaz? Orang fakir itu la yaqdiruna ala syai'in yaqawu mawqi'an min hajatihim. Dia adalah kelompok orang yang tidak punya kemampuan untuk menutupi kebutuhannya. Gak punya kemampuan. Kadang-kadang punya, kadang enggak. Tapi memang enggak punya. Kebutuhan dasar manusia itu dia tidak mungkin dia pangan sandalnya punya, papannya ada, tapi pangannya tuh tidak cukup, cuma secukup untuk istrinya, dia malah enggak atau ada dan sebagainya. Jadi itu namanya fakir. Jadi bahasa yang mungkin lebih sederhana, fakir itu orang yang tidak punya sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Kebutuhannya ada 10, dia nggak punya 10-10-nya itu. Satu pun nggak ada. Itu namanya, kalaupun ada, adanya tidak rutin. Itu namanya fakir. Jadi kalau ketemu nanti ada orang fakir seperti itu, yang memang berhari-harinya tuh hanya mendapat kalau bahasa belas kasih dari masyarakat sekitar. Nah itu dapat tuh, boleh kita ngasih zakat kepada mereka. Tapi kata ulama, fakir ini syaratnya dia tidak boleh dzu mirratin sawi. Dzu mirratin sawi. Fakirnya tuh tidak boleh yang badannya masih tegak. Dzu mirratin sawi itu secara bahasa dzu mirratin sawi, orang yang tulang punggungnya sawi, masih lurus. Jadi maksudnya badannya masih sehat. Orang fakir nggak punya apa-apa untuk menutupi kebutuhan, tapi badannya sehat, begitu. Maka kewajiban orang Muslim itu nyuruh kerja, begitu. Nggak, atau mungkin memberikan pekerjaan. Jadi bukan untuk, karena orang ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi al-ghani. Orang tidak boleh mendapatkan zakat kalau dia kaya. Kaya itu dua, biktisabin, kaya dengan iktisab, wa kaya dengan bilma, kaya dengan hartanya, dia punya harta, dan kaya dengan usaha. Apa maksud usaha? Usaha itu badannya. Jadi badannya itu masih cukup untuk, masih mampu untuk bekerja. Maka kewajiban dia itu bukan minta zakat, kewajibannya itu adalah bekerja, gitu. Itu kalau kemudian dia bekerja Ustaz, tapi masih nggak cukup, itu namanya miskin. Jadi kalau fakir yang pertama tadi tidak punya apa-apa, dan ini tidak dihitung apakah dia punya rumah atau nggak punya rumah. Yang penting dia itu tidak punya harta, atau kalau bahasa kita nggak punya duit untuk nutupin kebutuhannya. Walaupun tanah dia tinggal di rumah sendiri, tanah sendiri, bukan kontrak begitu, tanah sendiri. Karena rumah itu kan tidak bisa
diuangkan, nggak bisa langsung seketika menutupi kebutuhannya begitu. Jadi walaupun dia punya rumah, maksudnya dia tinggal di tanah yang punya dia sendiri, kalau memang dia tidak punya harta untuk menutupi kebutuhannya, ya dia fakir. Wal masakin, dan yang kedua adalah orang-orang miskin. Nah, miskin lebih tinggi daripada fakir, karena orang miskin itu kaman ya humul ladina la yaqdiruna ala ma yakfihim. Kaman yahtaju asyaratan fayatihi samaniyatan. Seperti orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Seperti orang yang butuh kepada 10, tapi dia hanya bisa mendatangkan 8-nya saja. Itu namanya miskin. Jadi punya tapi nggak cukup, miskin namanya. Ya, dan itu banyak di sekitar kita. Artinya di keliling kita ini masyarakat, saya nggak tahu kalau di sini, tapi di beberapa lingkungan miskin tuh kiri kanan banyak. Jadi kalau mau bayar zakat, gak usah jauh-jauh, ke, apalagi bayar zakatnya lewat TikTok kan begitu. Ngelihat video kan di TikTok banyak di Instagram orang-orang pada bikin video sedih-sedih gitu. Ada orang dagangannya kagak laku gitu. Ini dagang es pas lagi hujan ya kagak laku gitu. Emang iya kurang laku. Coba dagang es lagi musim panas, laku kan begitu. Kan ada tuh sering video TikTok tuh ada kafe yang nggak laku akhirnya dibikin. Padahal nggak laku malam itu doang. Gitu. Malam pas lu datang aja itu dia nggak laku. Gitu. Malam laku. Gitu. Jadi maksud saya ini salah satu istilahnya tuh dampak negatifnya media sosial itu. Akhirnya orang tuh berbondong-bondong nyumbang untuk miskin yang jauh di seberang sana, sedangkan kiri kanannya tuh banyak yang miskin nggak dapat akhirnya. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya situ dikembalikan kepada orang miskin situ. Itu zakat begitu. Jadi zakatnya orang situ untuk miskin orang situ. Kan kalimat nabinya tu'khadhu min aghniyatihim, diambil dari orang kaya mereka. Him itu kata ganti, itu artinya mereka. Mereka itu artinya dua kata ulama. Pertama agama, yang kedua domisili. Diambil dari orang kaya muslim untuk orang miskin muslim. Diambil dari orang kaya situ untuk orang miskin situ. Makanya kan non muslim nggak boleh dapat. Jadi itu salah satu makna kata jantihim itu maknanya domisilinya. Makanya kita sepakat, semua ulama sepakat bahwa tidak boleh memindahkan harta zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i 89 km dia orang Bojongguru, maka kewajiban zakatnya itu untuk orang Bojongguru begitu. Kalaupun ingin di luar tidak boleh lebih dari jarak safar 89 km. Walaupun memang ada sebagian mazhab itu yang memberikan catatan kalau sudah tercukupi seluruh miskin boleh keluar. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, pokoknya jangan keluar. Miskinnya udah dapat, kasih lagi ya, kasih lagi. Emang itu rezekinya dia kan begitu. Jadi nggak boleh kemudian udah. Makanya kan dari dulu tuh di operasional Basnas itu banyak dikritik oleh para asatidz. Sebab kan modelnya tuh zakat daerah, ini Basnas daerah nih, itu kan ngumpulin zakat tuh, itu kumpulinnya bisa sampai 1 miliar, 2 miliar. Itu ternyata 1 miliar, 2 miliar daerah itu dioper ke pusat nasional Basnas Jakarta. Lalu dari Basnas nasional ini dioper lagi ke daerah dengan angka yang berubah. Disesuaikan dengan kebutuhan katanya. Jadi daerah situ itu yang tadi dia ngumpulin sampai 2 miliar itu ternyata dari nasionalnya dikirim misalnya cuma 700 juta misalnya gitu. Padahal dia dapatnya waktu itu 2 miliar gitu.
Dan itu terjadi. Coba tanya orang-orang Basnas. Jadi Basnas daerah ngumpulin oper ke pusat, lalu dari pusat dioper lagi. Gitu. Itu yang saya dengar gitu, karena kita punya punya teman orang Basnas. Dan beliau juga ngaku memang banyak dikritik ini prosesnya ini, harusnya Basnas daerah itu punya otonom untuk menganggarkan mengalokasikan dana zakatnya tanpa harus dioper ke pusat gitu. Karena akhirnya jadi berkurang begitu kan ya. Apalagi dengar kasus korupsi yang di Basnas Bandung ini, Bandung apa aja gitu kan ya. Ya makin sewot lagi kita dengar. Mana pertalite dioplos lagi kan gitu. Jadi sejatinya tidak boleh ada pemindahan harta zakat. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya situ. Nah, maka itu tadi. Jadi masyarakat muslim itu diminta untuk istilahnya itu tidak buta dengan lingkungan sekitar. Dan ini kan bukan cuma soal zakat sebenarnya. Kita tuh secara syariat memang diminta untuk berkontribusi kepada sosial di mana tempat kita tinggal. Bahkan banyak kewajiban-kewajiban syariat itu yang membebankan muslim terhadap muslim lain di dalam satu tempat. Misalnya ada jenazah kan ya. Ini kan jenazah ketika orang tua wafat, jenazah kan ini urusan dunianya udah selesai dia. Dikafanin apa nggak dikafanin kagak ada urusan buat si jenazah. Jenazah udah beres urusannya. Ini kan yang wajib ngurusin kan orang muslim sekitarnya. Kan ya, kalau memang di antara kewajiban jenazah itu ada yang butuh biaya, mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin, ini 4 kewajiban butuh biaya. Lalu si keluarga mayit tidak punya uang, kan dibebankan kepada muslim masyarakat setempat begitu. Maka orang muslim harus punya dana sosial untuk menanggung jenazah. Tentu yang tidak mampu begitu ya. Kalau keluarganya mampu, alhamdulillah. Bahkan di dalam Syekh Nawawi Banten tuh dia bilang salah satu kewajiban bagi orang tua itu kan menyekolahkan anaknya dengan pendidikan agama. Dalam arti dia harus mengenalkan agama ke anaknya sejak umur tamyiz. Gitu. Tamyiz itu ya kira-kira 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah kalau sudah 7 tahun itu udah wajib tuh. Wajib dia mengenalkan siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, lahirnya di mana, hijrahnya dari mana ke mana. Kalau termasuk mengenalkan Al-Quran. Kalau mengenalkan itu semua butuh biaya, maka ditanggung oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu, maka ditanggung oleh kakeknya. Kalau kakeknya juga nggak mampu, baru ibunya. Kalau ibunya nggak mampu, kakek dari ibunya, keluarga ibu itu gitu. Kalau memang mereka ini termasuk golongan fakir nggak mampu, maka biaya itu dibebankan kepada orang muslim sekitarnya. Jadi kita jangan aman-aman aja nih. Ternyata kalau ada lingkungan kita anak kecil kagak ngaji gara-gara nggak punya duit, sedangkan kita punya kelebihan duit, dosa itu. Iya, kita harus, makanya setidaknya masjid, mushola, komunitas menyediakan tuh pengajian gratis, kita umumin ke masyarakat. Bapak ibu yang anaknya kagak mampu, ya kalau keluarga nggak mampu, silahkan datang gratis gitu. Dari mana biayanya ditanggung sama sumbangan jamaah gitu. Udah diumumin dia kagak datang, beres urusan kita gitu. Kan emang kadang-kadang ada orang miskin rada cuek juga, rada gengsi gitu. Kan ya, udah kita ajak, udah kagak mau biarin tuh, kita ajak, kita udah menunaikan kewajiban gitu. Udah kita ajak, udah kita buka, kita umumin. Bahkan ngajinya tuh walaupun cuma ibu alif bata, kita pakai speaker
keluar biar orang pada kedengaran, tetap pada datang juga, ya udah itu urusan dia. Gitu. Jadi kita tuh diminta oleh syariat untuk jadi muslim yang kagak cuek begitu, harus peduli gitu. Ada bahwa saya pernah dengar siapa itu ya, Syekh dari Saudi apa dari Suriah waktu itu. Jadi salah satu hikmah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalingkan badannya setelah sholat berjamaah. Jadi kan Nabi Muhammad Assalamualaikum. Satu riwayat kan Nabi Muhammad menghadap ke kanan, satu riwayat Nabi Muhammad menghadap ke jamaah kan ya. Nah, itu salah satu hikmahnya ketika Nabi menghadap jamaah itu ngabsenin sahabat rupanya gitu. Jadi sahabat-sahabat yang kelihatan kagak datang tuh bukan mau dijewer, bukan mau ditanyain nih, kenapa kagak datang nih dia? Dan sakit gitu, gitu. Jadi kita tuh diminta oleh syariat untuk jadi muslim yang peduli sama kita punya lingkungan, gitu. Termasuk itu tadi. Jadi jangan sampai begitu ya. Zakat kita tuh dinikmati oleh miskin jauh. Ternyata yang sayangnya miskin sekitar kita malah tidak menikmati, begitu. Malah tidak menikmati. Makanya waktu kapan tuh ya, saya kan ngisi pengajian tuh lumayan ada di beberapa tempat. Itu setiap hari raya Idul Adha itu pengurus tuh telepon, minta alamat, mau kirimin kambing. Saya nolak semuanya, kagak usah, ada sapi udah banyak, kambing udah sini. Tapi ini udah disediakan, nggak usah buat orang situ aja. Ngapain dia udah kirim ke rumah saya? Gitu, saya cukup banyak. Jadi bini saya tuh kalau itu ada kadang-kadang ngeluhnya bukan kagak dapet daging, kebanyakan, bukan kegemuan. Iya, dari musola dapat, dari pesantren mertua dapat, dari ini dapat, sampai masjid-masjid yang saya ngajar pada nelpon Ustaz minta alamat. Tapi bini saya nolak semua gitu. Ya buat saya memang kudunya nolak, sebab daripada buat kesini saya nih ya, walaupun ibaratnya belas kagak ada yang ngasih, saya masih punya duit. Kalau kapan-kapan anak-anak mau daging, kita tinggal datang ke restoran mana kan begitu. Sedangkan muslim-muslim setempat yang miskin itu kan jarang untuk makan daging. Jangan makan daging, belanja di Indomaret aja mungkin juga pernah kan begitu. Ya masuk sih Indomaret menumpang adem doang, kagak belanja kan ya. Jadi ini manfaatin untuk untuk memberdayakan lingkungan kita begitu. Jadi jangan sampai jauh-jauh. Nah, jadi yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, dan amil, orang yang ngurusin 'alaiha atas zakat. Amil. Nah, yang namanya amil ini kata ulama man yasta'inu bihimul imam lijam'is zakati wa tawzi'iha. Mereka adalah orang yang diminta tolong oleh imam, oleh penguasa. Untuk apa? Lijam'is zakat, mengumpulkan zakat, wa tawzi'iha, dan juga membagikannya. Jadi amil itu, hadirin yang dirahmati Allah, amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh hakim, diangkat oleh hakim. Oleh hakim itu penguasa. Kalau kita penguasanya presiden nyuruh orang urusan zakat tuh sama menteri agama. Lalu menteri agama bikin badan namanya Basnas. Nah, orang-orang yang punya SK amil dari Basnas itu namanya amil. Maka kalau ada orang yang mentahbis dirinya, daulat dirinya sebagai amil, bukan amil. Karena amil itu kagak diangkat sendiri. Amil itu diangkat oleh penguasa. Dan dia jadi kerja hari-hari, gitu. Jadi pekerjaan sehari. Ya itu tadi kerjaannya, datang ke ke kantor tambang mana begitu, datang ke peternakan gitu, lalu data
fakir, data miskin, kemudian distribusi. Amil sibuk, kudunya mah begitu, amil sibuk gitu. Tapi yang pasti amil itu diangkat oleh hakim. Nah, orang-orang yang sukarela untuk mengumpulkan zakat di lingkungannya, yang seperti kita lihat zakat fitrah misalnya, itu mereka bukan amil, mereka itu wakil muzaki, wakil daripada si pembayar zakat. Maka yang namanya wakil itu jangan ambil, wakil itu nyalurin aja. Jadi nggak boleh ada jatah zakat untuk panitia, karena panitia itu bukan amil zakat. Kecuali kalau amilnya panitianya miskin, ya apa? Dia dapat zakat bukan karena dia panitia, tapi karena dia termasuk mustahik yang fakir atau miskin itu. Tapi kalau panitia yang ini nggak boleh dapat zakat, sebab dia bukan atas dasar apa? Kan dia bukan amil. Karena amil itu ini kan dia ngangkat sendiri. Malam tanggal 20 Ramadan dikumpulin kan gitu. Jadi amil gitu. Jadi panitia dikasih merek ke panitia zakat. Malam 21 pengurus ngumumin, hadirin Bapak Ibu jemaah yang mau bayar zakat fitrah, kita menyediakan loket di sini. Nanti setiap pada tarawih dan juga pada asar ada petugas. Nah, itu petugas itu sukarelawan, bukan amil. Gitu. Karena kan nanti ada pembubaran panitia, biasanya ada pembubaran panitia kan ya. Habis lebaran kira-kira 2 minggu tuh ada pembubaran panitia. Pembubarannya di puncak tuh di villa biasanya gitu. Jadi ambil zakat dia ngangkat diri, dia nurunin sendiri. Kagak begitu, ambil zakat itu diangkat oleh penguasa, oleh hakim, begitu. Dan dicabut SK-nya oleh hakim juga. Jadi bukan bukan orang muslimah. Jadi kalau panitia nggak dapat zakat, dapatnya dia dapat pahala. Lah kan memang zakat itu kan harta, ibaratnya tuh harta panas nih. Ini kalau kalian nyampe kepada mustahik, kalau boleh harus nyampe mustahik, harus nyampe kepada mustahik. Lah kasihan Ustaz panitia. Nah kalau memang seperti itu, alokasiin aja sedekah untuk panitia. Jadi misalnya zakatnya bayar, nilainya zakat. Kalau kemarin kan Basnas DKI zakat fitrah itu 47.500. 47.500 biasanya orang bayar pakai duit 50.000 tuh. Dikembaliin 2.500 kan malu kan ya. Dia buat ini aja, nah itu berarti 2.500 sedekah. Nah sedekah ini boleh tuh dialokasi buat panitia 2.500 per orang. Kalau yang bayar 200, 300, 500 orang kan lumayan kan ya. Ini boleh karena ini bukan zakat. Tapi kalau zakat ini harus kepada 8 golongan. Itu tadi, kecuali kalau panitianya miskin. Panitianya termasuk golongan miskin, ya boleh dapat zakat. Dan ini memang penyakit kita banyak di mana-mana. Zakat itu, zakat fitrah, sampai kita ketemu ada musola zakat fitrah itu RT minta jatah, RT gitu. Jadi apa panitia bukan, dia minta jatah sebagai RT gitu. Ya Allah, sebegitu miskinnya orang begitu, sampai zakat yang cuma berapa itu 2,5 kilo sampai minta begitu. Itu mudah-mudahan Allah jaga kita dari harta-harta haram. Jadi amil itu bukan orang yang diangkat sendiri, tapi diangkat oleh penguasa. Dan dia punya job desk-nya berat sebenarnya. Kan ya, kan amil itu disyaratkan bukan hanya pintar, artinya cakap dalam urusan syariatnya zakat, tapi juga disyaratkan kan dia rojulun jaldan, orang yang badannya kuat. Karena nanti dia harus narikin onta, dia harus dorong kambing, dia harus ngangkat sapi, dia harus potong itu hasil panen. Jadi orangnya kuat. Gitu. Sekaligus juga buat ngangkut-ngangkutin pelaku tambang tuh yang rada males kan. Bisa orang rising aja pada pakai orang timur kan ya. Basna kali-kali pakai begitu. Iya. Jadi itu namanya amil.
Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang keempat adalah mu'allaf. Siapa ini orang yang mu'allaf? Man fi islamihi ta'fun wa nahwu, orang-orang yang dalam Islamnya ada kelemahan. Jadi mu'allaf itu dulu dua, ada muslim, ada zaman Nabi, ada muslim, ada non muslim. Ada non muslim yang didapat jatah zakat sebagai mu'allaf, karena orang non muslim ini diinginkan kebaikannya. Jadi ada beberapa tokoh non muslim itu orangnya baik, pengikutnya banyak, bisa dilunakan. Salah satu bentuk melunakkannya kan dengan zakat. Jadi ada Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab tafsir mengatakan al-musyrikuna salah satu asnaf. Orang musyrik itu ada tiga kelompok. Sinfun bil burhan, wa sinfun bil qahri, wa sinfun bil mal. Gitu. Ada kelompok yang emang tunduknya itu sinfun bil burhan. Ini kelompok orang cerdas. Kalau usah dikasih duit, gak usah dikerasin. Ngadu debat aja, menang argumen, dia kalah, dia ikut sama syariat Islam. Bil burhan, dengan bukti-bukti nyata, dengan argumen begitu. Sinfun bil qahr. Tapi ada kelompok non muslim itu yang emang kudu digalakin, gitu, kudu diperangi. Wasinfun bil mal. Ada kelompok yang biar tunduknya tuh kasih duit, gitu. Kasih harta, ditundukinya pakai uang. Nah, mu'allaf itu mengambil itu, salah satunya menundukkan orang non muslim dengan harta zakat agar dia masuk Islam. Lalu pengikutnya ngikutin, atau juga agar berhenti keburukannya. Mungkin orang non muslim ini jahat. Waktu itu orang non muslim ini tetangga muslimnya mungkin dihalangi ibadah karena dia punya nama, punya ketokohan, sehingga dia merasa tidak perlu takut. Akhirnya dia menghalangi budak-budak yang mau sholat, dihalangi dan sebagainya. Maka ini dengan zakat. Dan yang kedua, mu'allaf itu yang muslim, yaitu orang yang baru masuk Islam, tapi memang butuh pendampingan. Butuh pendampingan, salah satunya pendampingan ekonomi agar kuat ini teguh pendirian imannya begitu. Itu zaman dulu. Lalu kemudian sampai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menghapus jatah mu'allaf untuk kalangan non muslim. Jadi mu'allaf khusus orang Islam aja. Jadi dulu Nabi Muhammad ngasih zakat buat orang non muslim dari sisi mu'allaf, karena bisa diharapkan masuk Islam atau bisa dicegah keburukannya. Sekarang kita gak butuh itu. Orang jahat sama kita berani lawan, kan begitu. Kita juga gak perlu ngajak-ngajak orang masuk, itu udah gede kan. Orang muslimnya kan udah ekspansi besar-besaran. Maka itu tidak lagi ada jatah non muslim. Jadi khusus jatah muslim saja. Nah, jatah muslim kemudian pada prakteknya banyak perkembangan. Insya Allah tak bisa sedikit lagi. Kita akan dulu. Dan bisa. Nikmati. Nah, kita lagi ngomongin mu'allaf dikit lagi. Nah, mu'allaf akhirnya ketika zaman Sayyidina Umar itu khusus hanya orang muslim yang baru masuk Islam. Tapi pada perkembangannya banyak kitab-kitab fikih ulama itu menjelaskan jenis mu'allaf itu rupanya cukup banyak. Apalagi kalau kita buka kitabnya Imam Ibnu Qudamah, itu salah satu ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Jadi mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi mu'allaf itu salah satunya orang yang ditugaskan untuk mengislamkan orang sejenisnya. Jadi maksudnya begini, ada di antara kita, dan itu sifat orang secara umum, bahwa mereka itu tidak bergaul kecuali dengan orang yang
mereka suka begitu. Orang tuh gak bakal ngumpul kecuali sama yang dia demen. Anak-anak Jermania kan lebih demen ngumpul sama anak Jermania kan begitu. Orang motor ngumpulnya sama motor, komunitas motor. Kemudian bahkan dalam satu perusahaan kan gitu, direktur kan gak mungkin makan siang bareng karyawan kan ya. Itu level beda. Nah, ada orang-orang yang ditugaskan oleh amil, ente kan anggota motor ini gitu. Itu di antara anggota motor tuh banyak non-muslim. Itu boleh tuh kita berdayakan si fulan, tapi duitnya tuh duit zakat bukan dimakan dia, tapi untuk dia bikin mungkin program dia bikin ini supaya menarik tuh teman-teman non-muslim dari kalangan yang sesama motor, sesama artis gitu. Dan sekarang kita punya banyak nih dari kalangan artis kan ada tuh. Ada orang yang doyan dakwah sama teman-teman artisnya. Dan sekarang juga banyak kan pengajian artis khusus gitu. Saya tuh punya jadwal ngaji di United Tractor. United Tractor itu yang ada di Kakung Cilincing. Itu kalau Johor tuh pengajian karyawan gitu. Tapi direksinya rupanya punya pengajian juga sore dia. Orang-orang menjelang pulang kantor tuh ada pengajian khusus direksi gitu. Emang kenapa sih kalau ikut gabung aja Johor? Kan direktur Ustaz gitu. Jadi kita wajar sebenarnya kan ya. Anak-anak muda, saya punya adik gitu. Adik ipar saya tuh umur 17-an, 18 tahun. Itu ngajinya sampai ke Citayam. Ngaji di Al-Busro Citayam, Habib Alwi gitu. Padahal pengajian di masjid ada, di musola ada, ustadznya banyak. Cuman karena emang anak-anak seumuran itu sukanya ngumpul sama yang sama kan. Dan memang kita semua begitu. Artis kan nggak ada artis datang ke pengajian malam Jumat, malam Sabtu kayak begini kan ya duduk. Artis ngajinya mah artis. Nggak apa-apa emang begitu, punya kecenderungan begitu. Nah, di situ kemudian ada tokoh di antara mereka yang mungkin bisa mengajak dia yang non muslim itu bisa masuk Islam, itu juga termasuk mu'allaf namanya. Jadi ketika orang ini dimanfaatkan oleh amil untuk mengislamkan banyak teman-teman sejenisnya, seprofesinya, teman-teman ini, itu bagian daripada mu'allaf gitu. Artinya secara tidak langsung ini Imam Ahmad atau Imam Ibnu Qudamah melahirkan lagi pandangan yang dulu dipraktikkan oleh Nabi bahwa mu'allaf itu untuk non-muslim. Cuman sekarang dengan cara yang lebih tidak langsung kepada non-muslimnya, tapi diberikan kepada orang yang dipercaya bisa kemudian mengajak orang-orang non-muslim itu bisa masuk Islam gitu. Jadi itu namanya mu'allaf. Mu'allaf kelompok mustahik zakat yang keempat. Wafir riqabi, dan yang kelima adalah orang dalam perbudakan. Ini banyaknya kita ngomongin soal perbudakan. Jadi insya Allah di pertemuan akan datang kita lanjut. Jadi 1, 2, 3, 4 lagi perbudakan, hutang, orang punya hutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, ada berapa menit lagi nih mau nanya? Ada pertanyaan? Mana dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, itu untuk orang miskin ya Pak Ustaz ya? Ya. Itu sebetulnya kan definisinya itu punya tapi tidak cukup. Tapi kita sudah sadar orang kaya Pak Ustaz. Karena mungkin saya atau dengan pihak yang lain gitu, sesama orang miskin sendiri mungkin juga beda dengan ini. Kira-kira punya nggak sadar atau cuma dirasa-rasa itu memang orang miskin? Oh iya. Iya, sebenarnya kan kita sebenarnya punya ini ya, apa tuh namanya, BPS ya kalau nggak salah ya. Jadi ada standar keluarga miskin. Cuman kan memang
standar keluarga miskin itu dihitung dari pengeluaran. Kalau nggak salah, saya nggak salah ya, sekarang kan banyak dikritik tuh, dihitung dari pengeluaran bukan pemasukan. Padahal standar kemiskinan itu mestinya dihitung dari pemasukan. Jadi kita standar hidup layak ini di Jakarta misalnya orang harus punya sekian dalam sebulan begitu. Tapi ternyata dia itu hanya punya pemasukan sekian, kurang daripada standar itu, maka itu dikatakan miskin. Jadi nggak pakai kira-kira, emang benar ada ininya, ada standarnya begitu. Tapi kan karena standar itu umum ya, artinya dalam pandangan kita nih tanpa melihat data, ya kita langsung bergaul dengan si miskin, kan kita bisa tahu juga. Secara karena kita memang tinggalnya dekat, jadi kita bisa tahu begitu orang ini memang miskin, kebutuhannya itu hanya berharap dari kan ada, kalau di Jakarta ada program makan orang tua tuh, jadi tiap pagi orang kelurahan datang, saya punya tetangga gitu, jadi tiap pagi ada orang kelurahan datang ngasih rantang makanan, jadi memang si tetangga ini makannya dari kelurahan gitu. Jadi tiap hari pagi bawa rantang isi sambil ngambil rantang kosong begitu. Artinya memang ada standarnya. Tapi karena memang kita ini tinggalnya bareng dekat-dekat begitu, jadi secara langsung kita bisa lihat walaupun tanpa lihat standar itu gitu. Oke? Kalau bisa nggak orang mujaki tapi mustahik juga, Ustaz? Bisa. Maksudnya dari sisi miskin ya. Jadi misalnya dia zakat fitrah. Iya. Tapi panitia ngasih fitrah juga ke dia gitu. Iya. Bisa. Iya, karena zakat fitrah itu kan standar wajibnya rendah, nggak kayak zakat mal. Zakat mal itu kan standar wajibnya punya nisab tuh 85 gram emas dan itu setahun. Tapi kalau zakat fitrah kan standar wajibnya rendah. Yang penting dia muslim, hidup di malam takbiran, ketika matahari terbit malam takbiran dia hidup, kemudian dia punya cukup untuk besok hari, kebutuhan besok hari, makan, minum, pakaian itu cukup ada. Misalnya kebutuhan sehari 200.000 dan dia punya uang 300.000, tapi kepemilikan 300.000 itu kan orang miskin yang punya 300.000. Jadi satu sisi dia wajib bayar zakat, tapi di sisi lain dia juga menerima zakat. Tapi nggak boleh zakat dia buat dia sendiri, nggak boleh, itu gaji namanya. Jadi harus dikeluarin dulu, baru dia terima. Kalau zakat fitrah mungkin. Jadi satu sisi dia muzaki, dia wajib, karena emang standar wajib zakat fitrah itu rendah dan dia dapat zakat gitu. Kalau zakat mal mungkin apa nggak mungkin? Zakat mal juga mungkin. Mungkin bagi amil dia wajib bayar zakat, tapi satu sisi dia tidak menerima zakat karena dia amil. Kan ada orang kaya itu boleh menerima zakat, salah satunya amil. Nah, salah satu orang kaya juga boleh menerima zakat, gharim. Nanti ada penjelasan tentang gharim. Jadi dia ngutang, tapi ngutang bukan buat dia, ngutang untuk kedamaian dua pihak. Ini suku ini lagi ribut nih, gimana biar adem. Oh ini yang mayat ini si wafat korban harus dibayar dianya. Siapa yang nanggung? Orang kagak mau. Dibilang pembunuh, dia nggak ngaku. Ini yang korban, suku korbannya merasa harus ada gantinya. Ya udahlah gue aja yang ganti. Biar duit dari mana? Ngutang. Gitu. Secara umum dia mampu, tapi untuk bayar dia ngutang. Nah, itu termasuk gharim. Yang utangnya itu bisa diganti dari uang zakat. Rembes kalau bahasa kita sekarang. Iya, dia punya utang gara-gara untuk mendamaikan dua pihak waktu itu. Oke? Ada lagi? Dan insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu